Baik, anak-anak kita lanjutkan lagi ya. Ini adalah tadi kita sudah belajar main merge ya sebelumnya di tampilan tayangan sebelumnya tuh main merge. Ya, tayangan berikutnya ini saya mau jelaskan tentang Anda membuat eh, menata ya layout. Jadi Anda gimana sih? Kadang itu kita ngetik ya. Saya ambil contoh aja nih ini ya. Nah, artian atur layout ini ya. Nah, kita ngetik tapi kok wah berantakan sekali ini ketikannya ini ya. Tidak beraturan. Dan nanti Anda akan belajar mengetik gimana caranya tuh biar ya Anda kan sudah SMA ya. Jadi ketikannya tuh sebisa mungkin harus profesional ya. Jadi kelihatan bagus. Kenapa? Karena nanti kalau Anda memakai Word sampai Anda nanti kerja di kantor pun, kuliah pun itu tetap dipakai nih. Seumur hidup ini hampir nggak pernah nggak dipakai ini ya. Pasti akan Anda pakai. Nah, untuk mengatur layout ini tujuannya apa? Agar ketikan Anda rapi. Kalau ketikannya rapi, berarti anaknya rajin dong. Gitu kan? Kalau ketikannya nggak rapi, wah anaknya ini nggak niat ini ya. Gitu, apalagi kalau Anda kerja di kantor, wah pasti di-kick sama bosnya itu ya. Oke, nah ini ada contoh teks seperti ini ya. Pertama kita atur layout. Kertas pertama ya. Nah, layout itu adalah strukturnya ya. Jadi susunan dari apa yang kita di lembar kerja itu ya. Susunan yang ada di lembar kerja itu layout. Tata aturnya, tata letak ya. Pertama kita atur dulu kertasnya. Kita pergi ke nah ini ya, tab ini ya. Kita tab lagi ke layout, tab layout. Pilih size ya. Choose back size. Jadi ini adalah tempat untuk ukuran-ukuran kertas. Kita klik. Nah, ada letter, tabloid, ledger dan sebagainya ya. Nah, nanti di sini akan saya kenalkan dua jenis kertas yang umum digunakan di kantoran. Yang pertama adalah A4. Kalau Anda membuat makalah, membuat skripsi, wajib A4 ya. Jangan legal. Anda legal ini pasti kepotong Anda. Ya. Loh sensei, tapi kan ada kertas yang panjang itu. Nah, itu yang panjang namanya lain, bukan legal ya. Tapi namanya adalah F4 atau folio. Kita lihat ukurannya, 21,59 cm kali 33,02 cm ya. Nah, A4 21 cm kali 29,7 cm. Kita pilih A4. Oke. Nah, ini sudah tampilannya A4 ya. Loh sensei, kok di punya saya kok tulisannya bukan cm tapi milimeter misalnya. Nah, ngaturnya gimana? Baik, akan saya tunjukkan. Nah, untuk mengatur unit ya, ini namanya unit satuan ya. Satuannya kita ke file, pergi ke file. Nah, kita ke option ini ya. Option. Kita ke advance. Ini di scroll aja bawah, bawah terus. Nah, ini nanti akan ada so mention in unit of. Nah, awalnya kan ini kita kan. Kalau nggak ini ya ini, itu bawaan dari office-nya memang. Jadi kita ubah dulu ke senti, nak. Setelah ke sentimeter kita oke. Nah, jadi semuanya nanti jadinya sentimeter semua ini. Nih kan, sentimeter ya. Nanti akan mengikuti semuanya. Oke, kalau sudah kita ubah ke sentimeter, nah sekarang kita buat ini rata kanan kiri dulu biar rapi ya. Oke, kita buat rata kanan kiri. Ini ya. Jadi pilih tab home. Kita pilih tab home ya. Kemudian pilih ini di paragraf ini ya, ribbon paragraf ini pilih yang justify ya. Justify ini ya. Nah, sehingga dia kanan kiri dia rapi ya, lurus. Cirinya lurus gimana? Ketika Anda blok seperti ini. Oke, saya blok ya. Ini tidak ada namanya penceng, itu nggak ada, zigzag itu nggak ada. Lain lagi kalau Anda ngetiknya tetap pakai justify, cuman Anda tambah spasi. Ini saya contohkan ya. Oke, kita tambah spasi. Nah, kita tambah spasi, tambah spasi, tambah spasi, tambah spasi, tambah spasi ya. Misalnya tak tambah spasi ini, nah kan kelihatan mungkin ya. Oh, ini enggak kelihatan mungkin. Oke, ini tambah spasi lagi, tambah spasi lagi. Oke, contoh sedikit aja. Kemudian kita blok, loh kan? Jadi seperti ini. Padahal kalau kita sudah pasti justify kita aktifkan, dia otomatis akan rapi. Kalau sudah kelihatan kiri di blok, berarti ini namanya tidak rapi, nak. Ada yang bermasalah dengan ketikan Anda.
Nah, orang orang profesional ini tahu, kalau orang awam mungkin nggak tahu ya. Tapi nanti ketika di print atau Anda pindah di laptopnya teman Anda, pasti akan berantakan gitu. Nah, itu tekniknya seperti itu ya. Jadi untuk mengetik itu harus benar-benar uh, apa ya, paham betul ya, apa yang ingin diketik dan bagaimana cara kita mengolah tadi. Namanya juga pengolah kata. Jadi kita mengolahnya bagaimana, oke? Oke, itu saja. Misal sekarang ya, kita sudah justify ini. Lah, ini kok tempet-tempet, padahal yang diminta misalnya space agak lebar dikit gitu jaraknya ya antar antar kalimat ini, antar baris itu harus ada space yang agak lebar. Jadi gimana? Itu kita gunakan fungsi ini, Nak. Line and paragraph spacing ya. Nih. Ya. Pertama kita blok dulu, mulai dari judul sampai ke bawah ini ya. Oke, kita blok semuanya. Kita klik ini. Kemudian kita pilih 1,5. Ini umum ya. 1,5. Nah, nanti kalau Anda menemukan ketika kita klik ini bawah sendiri ada tulisan remove, after remove berarti ini otomatis Anda menambahkan ini ya. Ini diklik saja, kita hilangkan. Kenapa? Kalau kita pakai ini, dia akan jaraknya antara judul dengan paragraf itu terlalu jauh, ya kan? Dulu. Ya. Kalau yang after paragraph itu jarak judul dengan paragraf berikutnya akan tambah lebar. Kalau yang before antar judul atas dengan judul bawah tambah lebar. Bedanya itu hampir mirip kan? Jadi kalau gini previewnya kelihatan Anda ya. Kita hilangkan. Tadi tulisannya kan seperti ini remove ya. Remove. Kita hilangkan. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita atur ini. Judul kan tidak boleh di kiri ya, harus di tengah, pakai rata tengah, center ya. Nah, ini ada shortcutnya nih, Ctrl E plus E itu ya. Kita klik tengah ini. Nah, jadi ini sudah rapi ini. Nah, kalau sudah rapi seperti ini, apalagi yang belum? Yang belum adalah margin. Nah, ini nanti ada istilah yang namanya margin ya. Ini. Margin itu apa? Margin itu batas tepi atas, kanan, kiri, dan batas bawah. Jadi ketika Anda nanti mencetak ya, marginnya tidak ada atur, maka akan terpotong, tiba-tiba terpotong sekian gitu ya. Duh, tadi nyetaknya padahal di tampilannya tidak terpotong, tapi di print kok terpotong. Nah, itu aturnya di margin. Kalau kita ingin mengatur margin, kita pergi ke layout. Ini kita klik ya. Tab layout kita klik. Nah, ini ada margin ini, tombol margin ya. Kita klik. Nah, ini kan hasilnya dari Office-nya ya, normal, top sekian, left sekian, bottom dan sebagainya. Oke, kita pakai custom saja. Top kita isi dengan 3 misalnya ya. Biar rapi, 3 semua. Loh, Sensei, kan kalau kita mau kita jilid makalah gitu ya. Kan sebelah kiri ini left ya, sebelah kiri kan 3. Itu nanti apakah kadang itu kebablasan gitu jilidnya sehingga dia mepet sekali. Gimana Sensei? Ini Nak, ini pengetahuan baru buat Anda. Di sini ada namanya gutter. Gutter ini fungsinya untuk memberikan batas jilid ya. Jadi di sini kita isi batas jilidnya 1 saja. Nah, 1. Setelah kita tulis 1, kita arahkan ya. Kita coba klik atasnya. Loh, nanti akan di preview ini muncul kayak gini. Nah, ada lubang-lubang ini ya, bintik-bintik ini. Ini batas jilid. Jadi penjilitannya seperti ini nanti. Kalau Anda isi 2 ya monggo, 2 gitu. Nah, jadi semakin lebar. Maka teks Anda nanti apa yang Anda ketik ya akan bergeser ke sebelah kanan gitu. Posisi, nah ini ada cutter position. Di left, kan jilidnya di kiri kan, tidak mungkin jilid di kanan. Anda mau buat kitab gitu ya, atau atas ini jilid atas kan mungkin ada ya, jadi dia landscape nanti. Kalau jilid kiri ya ini adanya ya, nggak mungkin jilid kanan ya. Oke ya, cutternya misalnya kita pakai 1 saja ya, kita pakai 1 cutternya, oke, sehingga tipis. Nah, apply to whole document. Kalau misalnya Anda dokumennya ada banyak
di dalam satu dokumen banyak lembar, ya salah satu lembar nggak apa-apa, atau mungkin banyak lembar, ya wall dokumen saja ya. Ini sudah nggak usah diotak-atik. Oke, kemudian kita oke. Nah, menggeserkan. Jadi ini lebih lebar daripada sebelah kiri, lebih lebar daripada sebelah kanan. Ini ada batas ya, ini saya berikan batas soalnya. Nah, ini awal ini kan berarti totalnya tadi 3, ini kan 3 ya, ditambah 1 cm jadi 4 cm gitu. Sensei, saya kok pakai gutter tambah bingung. Kalau Anda bingung ya, kita balikan lagi. Kalau Anda bingung pakai gutter ya, ini dikosongi saja, left-nya diisi 4 gitu ya, langsung kita oke. Hasilnya sama saja. Cuman sayangnya kalau kita pakai left-nya ini 4, itu kekurangannya apa? Kita nggak tahu batas untuk jilid itu berapa gitu ya. Kalau kita pakai 4, mungkin kita masang kita taruh di kiri itu 2 cm saja deh batasnya. Tuh. Jadi nggak bisa kelihatan ya. Kalau kita pakai gutter kan kelihatan, di sini ada previewnya. Oke. Nah, ini kalau kita print hasilnya lebih rapi ya. Jadi nanti khusus untuk Office 2010 sampai 2019 kita bisa melihat hasil preview print ya, print preview. Nah, seperti ini tampilannya print preview ya. Oke, jadi ini nanti ada kertasnya ya, A4. Ini last custom margin setting, nanti akan terlihat di sini ya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kalau ini lebih rapi ya, kita bisa ngecek di sini. Oke, ini sekian dari saya jelaskan tentang mengatur layout. Di Anda nanti akan latihan kedua ya, latihan 2 ini itu adalah atur layout. Oke, nanti habis ini saya akan jelaskan yang berikutnya. Oke, yang ini sampai sini dulu ya untuk atur layout ya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.